Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga hari ini teman-teman sehat-sehat, kemudian bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan lancar dan sukses. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat stok barang, kemudian ada barang masuk dan ada barang keluar. Di sini saya lihatkan contohnya. Jadi contoh seperti ini ya. Di sini ada stok barang periode Desember 2022, kemudian ada nomor, kode barang, nama barang, stok awal, barang masuk dan keluar, dan stok akhir. Nah, kemudian di sini ada barang masuk, ada barang keluar. Ya, nanti barang masuk dan barang keluar itu akan otomatis di sini mengisi barang masuk dan barang keluar mengisi. Kemudian di stok akhir juga nanti akan otomatis ya. Kemudian nanti stok awal itu ada 100, kemudian nanti barang masuk 16 ditambah berarti jadi 116 dikurangi 78 hasilnya 38. Nah, nanti ini kita akan buat ya. Baik, mari kita buat. Langkah yang pertama seperti biasa kita bikinnya di Microsoft Excel ya. Kita pilih Microsoft Excel ini, klik kanan pada mouse, kemudian pilih open. Nah, tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, muncul klik close ya teman-teman. Nah, kemudian kita pilih yang blank box yang ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, di sini kita langsung masukkan saja, yaitu stok barang. Kemudian di bawahnya itu periode (2) Desember 2022. Oke, kemudian di sini ada nomor, kemudian kode barang, kemudian nama barang, kemudian stok awal, barang masuk, kemudian barang keluar, kemudian stok akhir. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Nah, kemudian ini yang stok barang ini kita blok ya sampai huruf G, kemudian pilih media center, kemudian pilih yang tengah yang ini. Kemudian di sini kita bisa blok semua saja. Ini tulisannya yaitu Camria, kemudian enter. Nah, kemudian ini setelah sudah diblok, ini juga kita blok. Nah, ini posisinya jangan di tengah ya, ini posisinya kita di sini. Ini kita pilih yang media center. Nah, gini ya. Kemudian yang ini kita pilih bold, terus kita perbesar tampilan hurufnya. Nah, kemudian untuk nomor ini agar menyesuaikan, kita pilih di sini. Kalau mouse-nya sudah ada icon panah kiri dan kanan, tinggal klik 2 kali saja dengan cepat. Nah, maka dia akan menyesuaikan secara otomatis ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor ini kita geser ke bawah ya, seperti ini. Kemudian kita pilih yang tengah ini, pilih yang tengah, kemudian pilih yang bold. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini bisa kita sesuaikan ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kemudian di sini kita akan membuat nomor ya, 1, 2. Nah, seperti biasa untuk membuat nomor otomatis kita blok nomor 1 sama nomor 2, kemudian pindahkan kursornya ke titik ini ya, sehingga kursornya berubah menjadi tampilan plus warna hitam. Kita geser ke bawah.
sampai sini misalkan. Nah kemudian ini kita pindahkan ke tengah posisinya. Nah jadi seperti ini. Nah kemudian di sini kode barang itu kita akan masukkan secara manual ya teman-teman. Kode barangnya itu M strip, nanti itu mah terserah teman-teman ya, kode barangnya bebas mau apapun juga. Jadi di sini saya hanya contohnya saja 01, kemudian strip 002. Nah untuk otomatis, agar otomatis sesuaikan, kita blok dari M001 sampai M002 seperti biasa. Ini kursornya pindahkan ke titik yang ada di bawah sebelah kanan, sehingga nanti kursornya berubah menjadi warna hitam plusnya. Kemudian tinggal geser sampai sini misalkan. Nah kemudian ini kita pindahkan ke tengah. Kemudian nama barang itu tergantung teman-teman ya, silakan teman-teman bebas. Di sini saya mengisikan datanya juga secara bebas ya, nanti itu bisa teman-teman kembangkan sesuai kebutuhan stok barang teman-teman ya. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Tinggal di enter saja untuk ke bawahnya. Kemudian kita masukkan, enter lagi, enter lagi. Untuk menampilkan huruf kapital itu menggunakan shift sama huruf ya, secara berbarengan nanti muncul huruf kapital. Enter lagi. Enter lagi. Enter lagi. Enter lagi, kemudian sampai terakhir ya. Nah sebenarnya di sini teman-teman bisa mengembangkannya ya untuk nama barang. Nah kemudian untuk stok awal kita samakan saja, letakkan saja di sini misalkan adanya 100. Nah ini tinggal kita Ctrl C pada keyboard, kemudian Ctrl V pada keyboard, kemudian tinggal kita geser ke bawah. Nah setelah itu Ctrl V pada keyboard. Nah maka dia akan otomatis terisi secara otomatis ya, seperti ini. Kemudian ini tinggal kita blok ya, tekan tahan geser mouse-nya, kemudian pindahkan ke tengah. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian untuk barang masuk itu nanti kita bikin lagi ya. Jadi di sini seperti ini saja, kemudian kita blok dari nomor sampai akhir. Kemudian kita akan membuat garis pembatas ya. Pilih border di sini, pilih all border. Nah, maka nanti tampil muncul seperti ini. Kemudian ini untuk nomor dan headernya ya, itu kita kasih warna yang ini misalkan. Kemudian ini juga sama, kita kasih warna sama. Nah jadi seperti ini. Nah kemudian untuk barang masuk kita kasih warna yang warna hijau muda ya. Nah ini kemudian oke. Kemudian untuk barang keluar itu kita kasih warna kuning yang ini. Nah nanti untuk stok akhir itu nanti kita menyesuaikan. Nah ini kita blok semua agar nanti posisinya di tengah. Kita pindahkan ke ini ya, pilih. Nah nanti dia posisinya ada di tengah di sini. Nah kemudian di sheetnya ini kita kasih nama dengan cara klik kanan, pilih rename, kemudian namanya itu stok barang, enter. Kemudian kita pilih lagi sheet kedua. Nah untuk sheet kedua itu yaitu barang masuk ya, barang masuk. Kemudian enter lagi, terus ini kasih periode titik 2 Desember 2022. Nah di sini
ada perbedaan dengan stok barang ya, tabelnya. Kalau sini nomor kode barang ya tanpa ada tanggal. Kalau untuk di sheet 2 itu barang masuk, di sini kita kasih nomor, kemudian tanggal, kemudian kode barang, kemudian nama barang, kemudian jumlah barang masuk, enter. Nah seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini dari barang masuk kita blok sampai ke huruf E, kemudian pilih media center, pilih yang tengah ya, kemudian ini pilih yang B bold. Nah kemudian yang ini periode sama sampai huruf E, kemudian media center, pilih tengah, pilih yang ini ya, mohon maaf, yang rata kiri, kemudian pilih ini sama pilih bold. Nah kemudian untuk ini kita sesuaikan saja, klik 2 kali nanti menyesuaikan. Nah bisa juga kita blok, terlalu lebar ya. Nah ini seperti biasa kita pilih bold ya, kemudian kita geser ke bawah. Nah seperti ini, kemudian kita pilih yang tengah, semuanya di tengah. Nah seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk nomor seperti biasa, cara memberikan nomor otomatis, satu dulu di kolomnya, kemudian di kolom bawahnya nomor 2 seperti ini. Kemudian ini di blok, tekan tahan geser, kemudian geser sampai bawah sampai sini misalkan. Nah kemudian ini kita pilih pindahkan ke tengah. Nah seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kita kasih garis pembatasnya di border, pilih ini, kemudian pilih all border. Nah nanti ada pembatasnya. Nah kemudian untuk barang masuk seperti biasa, ini kita blok semua, kemudian dengan cara Ctrl A ya. Kemudian di sininya kita pilih Cambria fontnya, kemudian setelah itu kita sesuaikan lagi seperti ini. Kemudian ini kita kasih sesuaikan saja sama yang ini misalkan 26, di sini juga 26. Nah kemudian setelah itu kasih warna kuning ya untuk barang masuk, kemudian ini juga kasih warna kuning untuk barang masuk. Nah setelah itu selesai, kemudian di sini untuk tanggal kita blok sampai ke bawah, kemudian pilih yang jerali, pilih yang ini ya, pilih yang tanda panahnya ya di sebelah kanan atas bawah, klik saja di situ, kemudian nanti muncul seperti ini, kemudian pilih date, kemudian kita pilih yang ini bebas ya teman-teman mau pilih yang mana. Ada yang seperti ini tahunnya cuma 2 digit saja, kemudian ada yang pakai hari. Saya akan menggunakan yang ini ya, menggunakan bulannya itu menggunakan huruf, kemudian oke. Nah setelah itu beres. Nah kita di sini misalkan isikan waktunya 01 strip 12 strip 22 misalkan, maka dia akan otomatis muncul seperti ini ya. Nah kemudian karena kita akan menggunakan barang keluar dengan format yang sama ya, di sini kita tinggal pilih move or copy, kemudian pilih move to end, create a copy, kemudian oke. Nah di sini sheet 2 nya, sheet 2 dalam kurung 2 ya, di sini itu barang keluar, klik kali barang keluar. Nah kemudian ininya sama ya, cuma di sininya jumlah barang keluar ya, cuma saja yang beda. Kemudian ini di sini pilih warnanya yaitu warna hitam, ini juga sama, jadi biar cepet ya. Nah ini sama seperti ini. Nah kemudian ini sheet barang masuk, ini ke bawahnya itu kita blok, kita kasih warna hijau ya, agar supaya menjadi beda ya jumlah barang masuk, karena nanti ini yang akan kita jumlahkan. Kemudian di sini ini pakai warna kuning.
Nah seperti ini. Kemudian seperti biasa, untuk memudahkan kita, sheetnya ini kita ganti namanya dengan cara klik kanan, pilih rename, yaitu barang masuk, enter. Kemudian untuk barang keluar itu klik kanan, rename, barang keluar, enter. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, ini sudah. Nah kemudian kita akan masukkan, misalkan barang masuk itu di setiap tanggal ganjil, misalkan 01 Desember, kemudian di sini 03 strip 12 strip 22 misalkan, kemudian enter. Nah maka akan otomatis muncul tampilan bulannya itu dengan huruf ya. Kemudian ini tinggal kita blok saja keduanya, tinggal kita geser ke bawah sampai sini misalkan. Nah untuk kode barang itu bebas ya, bebas kita mau masukkan seperti apa mau, tapi yang sesuai dengan yang ada di sini ya. Di sini saya akan dulu tapi nanti di sini akan otomatis muncul ya. Nanti berarti akan ada rumus di sini di nama barang. Kita masuk dulu ke sini, ke barang keluar dulu, kita kasih tanggal. Nah di sini untuk barang keluar misalkan itu setiap tanggal genap ya, misalkan 02 strip 12 strip 2, enter. Nah kemudian di sini 04 strip 12 strip 22, enter. Nah seperti ini. Kemudian seperti biasa di blok, tinggal geser sampai bawah. Nah seperti ini. Jadi setiap tanggal ganjil, setiap tanggal genap dia akan muncul seperti ini. Oke teman-teman, udah paham sampai sini? Kemudian untuk nama barang, nanti ketika kita masukkan kode barang maka dia akan muncul secara otomatis. Nah caranya, nah untuk nama barang di sini ya, nanti kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP yang ini, kemudian tab ya, VLOOKUP terus tutup buka kurung. Nah lookup value nya ini kita ambil dari kode barang yang ini ya. Nah kemudian perhatikan di sini ada titik koma. Nah di sini saya menggunakan titik koma ya, di Microsoft Excel-nya ada yang menggunakan koma ya, jadi ini harus diperhatikan. Kalau di sininya titik koma kemudian kita pakai koma, maka rumusnya tidak akan berjalan ya, jadi harus sesuai. Kalau misalkan pakai titik koma harus pakai titik koma, jangan pakai koma. Nah kemudian di sini titik koma kemudian table array-nya itu, nah table array-nya itu kita ambil stok barang ini, kemudian blok dari sini sisa air sini ya, kemudian klik F4 pada keyboard. Jadi di sini ada dolarnya supaya nanti tabelnya tidak bergeser ya teman-teman. Kemudian setelah itu titik koma. Nah, di sini titik koma ya. Nah kemudian untuk kolom index number ini kita akan memunculkan yang ini ya, berarti ini ada di kolom ketiga ya. Kita masukkan di sini 3, kemudian setelah itu, nah kemudian setelah itu koma, titik koma lagi, kemudian di sini false ya, yang ini. Nah kemudian tutup kurung. Nah di sini false itu jadi nanti akan memunculkan kode barang, nanti nama barangnya akan sesuai. Jika tidak sesuai maka tidak akan muncul ya. Kemudian kita enter. Nah di sini masih NA ya, coba. Nah coba ini yang NA ini kenapa, karena di sini kode barangnya belum diisi ya, masih kosong. Nah coba kita masukkan di sini kodenya, misalkan M strip 001. Nah di sini ternyata yang muncul itu nama barang ya, nama barangnya yaitu 100, berarti yang stok awal. Berarti ini di sini kan kolom keempat harusnya, namun di sini terbacanya itu yang kolom 2 ini. Berarti tadi kita salah masukkan rumusnya. Berarti kita masuk ke rumus barang lagi di sini. Nah di sini itu ada yang ini, yang 3 ini, itu ternyata di sininya bukan yang ini, akan tapi muncul yang stok awal. Nah kemudian kita rubah di sini yang 3-nya itu menjadi nomor 2, kemudian enter. Nah berarti benar ya, dia akan langsung muncul secara otomatis nama barangnya ketika kita masukkan kode barangnya
ini kode barangnya kita blok dulu ke bawah agar nanti pas di tengah-tengah. Nah seperti ini ya. Nah kemudian ini sudah selesai ya. Di sini nomor 2, jadi rumusnya itu VLOOKUP C5 terus titik koma stok barang B4 pakai tanda $, ya, karena ini untuk mengunci agar tabelnya tidak bergeser ya. Kemudian 2 itu adalah kolom nama barang yang ada di stok barang. Kemudian false itu jadi jika kita tidak memasukkan kode barang maka tidak akan muncul nama barang tersebut. Nah ini setelah selesai seperti ini, di sini ada titiknya ya, tinggal kita pindahkan kursornya seperti ini. Kalau sudah plus hitam seperti ini, kita geser ke bawah. Nah di sini muncul NA semua ya. Nanti kita akan coba rumusnya. Jadi ketika tidak memasukkan kode barang maka di sini akan kosong. Nah ketika kita memasukkan kode barang maka di sini akan muncul nama barangnya secara otomatis, dan huruf NA nya ini akan hilang ya. Nah di sini ya, karena di sini muncul, kita kontrol delete dulu. Nah di sini berarti di sini rumusnya VLOOKUP-nya itu awalnya kita masukkan if error buka kurung, kemudian di sini di akhirnya itu koma, kemudian tanda petik 2. Kenapa tanda petik 2? Kemudian tutup kurung. Nah di sini jadi if error itu ketika kita masukkan if error, kemudian di akhirnya titik koma, kemudian tanda petik 2 ini kosong, maka ketika kita tidak memasukkan kode barang maka itu nama barangnya tidak akan muncul. Kemudian tidak akan muncul huruf NA ya. Jadi huruf NA nya tidak akan muncul. Namun setelah kita masukkan kode barang maka dia akan muncul nama barang secara otomatis. Bedanya kalau tidak menggunakan if error maka akan muncul NA di sini ya. Jadi kita melihatnya kalau kata bahasa daerah Banten mah sareksek-nya. Sareksek kalau bahasa munculnya. Jadi setelah masukkan rumus if error, jangan lupa pakai titik koma tanda petik 2-nya 2 kali ya. Ini artinya kosong ya di sini. Kemudian enter. Nah, nanti setelah itu tinggal kita geser saja ini seperti biasa, tarik ke bawah. Nah, maka dia tidak akan muncul huruf NA karena sudah kita masukkan rumus if error yang ini. Kemudian di sini misalkan kita masukkan M-003, maka dia akan muncul secara otomatis nama barangnya, teman-teman. Oke, di sini saya akan Nah, ketika kita hapus berarti tidak muncul nama barangnya. Di sini saya akan mengisikan dulu kode barang untuk barang masuknya ya. Kita akan input dulu terlebih dahulu secara acak ya. Ya terserah teman-teman, nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan ya. Jangan lupa kodenya kita harus hafal. Di sini itu M-003. Nah, ini kemudian di sini nomor 9 M-011 M-012 strip 004 strip 010 strip 014 M strip 005 M strip 007. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Oh ini M12 tidak ada karena tidak sesuai di kodenya ya. Jadi kita masukkan M strip 012. Nah, maka dia akan muncul. Jadi kalau tidak sesuai kode barangnya maka nama barangnya tidak akan muncul ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah kemudian kita bisa langsung masukkan di sini jumlah barang masuknya, misalkan di sini 30, kemudian 23. Ini secara acak saja ya. Ini sesuai kebutuhan.
seperti ini ya. Nah, nanti setelah semuanya kita isi datanya, kita barang di sini ya. Nah, di sini di stok akhirnya belum ada, terus kemudian barang masuk juga belum terinput otomatis di kolom barang masuk di sini ya, di stok barang. Nah, nanti kita akan masukkan rumusnya di barang masuk ini ya. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus sum if ya. Sum if nanti barang yang masuk di sini ya, di sini barang masuk sini nanti akan terekap langsung ke stok barang yang ada di sini. Walaupun di barang masuk ini tanggalnya berbeda-beda ya. Di sini masuknya. Nah, di sini kita masukkan rumus sama dengan, jangan lupa ketika masukkan rumus di Excel itu harus menggunakan sama dengan sum if tab. Nah, kemudian setelah sum if itu kita range-nya pilih yang dari barang masuk ya, yang nama barang ini ya, karena nanti ketika di strang di sini nanti range-nya itu kita masukkan yang barang masuk, nanti dia akan langsung terekap di sini ya jumlahnya. Jadi kita pilih yang ini. Nah, agar apa namanya ini di sini tidak bergeser ya kolomnya, kita kunci dengan cara menekan F4 pada keyboard, kemudian koma titik koma ya. Nah, kemudian setelah titik koma di sini ada kriteria ya, range-nya sudah, di sini ada kriteria. Nah, kriterianya itu kita pilih dari stok barang di sini ya, yang stok barang kriterianya itu yang ada di sini misalkan ya, kita barangnya yang ada di nama barang ini ya. Coba kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Ini yang ini rumusnya kita blok dulu ya, kita pindahkan ke sini kursornya misalkan ya, apa fontnya ya, untuk penempatan hurufnya, jadi supaya tidak menghalangi yang ada di sini. Sama dengan sum if buka kurung, range-nya itu dari barang masuk ini sampai sini, kemudian F4 untuk mengunci tabelnya, kemudian titik koma, pilih stok barangnya itu pilih yang ini ya, yang nama barang di sini tinggal kita geser ke atas saja pakai keyboard. Nah, nanti dia muncul di yang paling atas di sini ya, kelihatan kan. Nah, kemudian setelah itu titik koma. Nah, kemudian setelah di sini ada stok barangnya sudah ya, yang dari sini nama barang, kemudian di sini kita diminta untuk sum rank. Sum rank itu yaitu kolom mana yang akan jumlahkan ya. Kita masuk ke barang masuk sini, sheet barang masuk, pilih yang ini ya sampai bawah, kemudian tutup, kemudian pakai F4 agar tidak berubah, agar kita kunci kolomnya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka dia akan otomatis. Jadi minyak sayur itu stok awalnya 100, barang masuknya 16 misalkan masuknya. Nah, kita lihat di sini minyak sayur itu adalah 16. Nah, ini berarti sesuai ya teman-teman ya, sama. Oke, kita karena kita sudah masukkan rumusnya, kita tinggal geser saja ke bawah, maka dia nanti akan otomatis ada. Nah, kemudian ini tinggal kita geser saja ke tengah. Nah, jadi dia sudah otomatis menyesuaikan. Coba kita lihat apakah benar. Kita lihat kapal api sama tes celup, yaitu kapal api 23, tes celup 30 di barang masuk. Kapal api di sini 23, kemudian tes celup 30 ya, benar. Jadi seperti itu teman-teman rumusnya ya. Nanti jadi tadi itu karena terhalang oleh rumus, kita untuk masukkan rumus yang nama barang ini, kita klik di sini saja di nama barang, kemudian tinggal kita geser menggunakan arah panah yang ada di keyboard ya ke atas. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk itu, nah karena ini sudah ada barang masuk, kita belum tahu ya totalnya berapa di sini di stok akhir. Jadi di rumus stok akhir itu yaitu sama dengan stok awal ditambah barang masuk dikurangi barang keluar, berarti sama dengan stok awal ditambah barang masuk
dikurangi barang keluar, kemudian enter, maka dia akan muncul menjadi 116. Kemudian di sini tinggal kita geser saja ke bawah ya, maka dia akan muncul secara otomatis ya. Ini untuk stok akhir rumusnya ya. Jadi stok akhir itu rumusnya stok awal ditambah barang masuk dikurangi barang keluar. Oke, karena setelah itu kita sudah masukkan rumus stok akhirnya, kita masukkan yang barang keluar. Kita isi dulu datanya ya, seperti biasa. Kita masukkan datanya, yaitu di sini sesuai kebutuhan teman-teman ya. Untuk data barang keluar, di sini saya masukkan misalkan M strip 003. Nah, di sini tidak muncul namanya ya. Jadi kita tinggal copy saja di sini di barang masuk yang ini. Rumusnya Ctrl A kemudian Ctrl C. Ini di sini enter saja. Kemudian di sini masukkan rumusnya Ctrl V kemudian enter. Nah, maka nanti dia akan otomatis sama rumusnya dengan yang ada di barang masuk ya teman-teman. Kemudian di sini tinggal ini rumusnya ya, if error VLOOKUP C5 ya, yang ada di sini C5 kode barang, kemudian stok barang. Seperti biasa ini rumusnya. Silakan teman-teman catat ya rumusnya. Ya, kemudian di sini tinggal kita masukkan kode barangnya saja. Namun di sini kita tarik dulu ya, jangan lupa tarik dulu ininya ke bawah. Dan dia otomatis ketika kita masukkan kode barang, maka dia akan otomatis memunculkan nama barang. Misalkan strip 002. Nah, jadi seperti itu dia akan otomatis. Kemudian M strip 006, M strip 011, M strip 013, M strip 008, M strip 009, M strip 001, M strip 015, M strip 012, M strip 004, M strip 010, M strip 014, M strip 005, M strip 007. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian jumlah barang keluarnya kita tinggal isikan saja. Misalkan di sini 20, 100, 100, 98, 31, kemudian 50, kemudian 45, 78, kemudian 34, 67, 45, 11, 30, 21, 20. Nah, ini jumlah barang keluar ya, jumlah barang yang keluar sudah kita isikan datanya. Namun di sini belum muncul datanya teman-teman ya, belum muncul datanya. Nanti kita masukkan rumus di sini di barang keluar. Nah, untuk keluar itu rumusnya sama dengan barang masuk yang ini ya, yaitu sum if barang masuk barang ya, jadi rumusnya sama sum if. Nah, di sini berarti sama dengan sum if buah kurung, kemudian range-nya itu kita di barang keluar ya. Di barang keluar yang nama barang ya, yang ini range-nya sampai bawah. Kemudian seperti biasa F4, kemudian titik koma, karena di sini rumusnya harus menggunakan titik koma. Nanti kalau misalkan tidak sesuai, maka akan ada kesalahan dalam memasukkan rumus ya. Kemudian kita masukkan kriterianya, yaitu kemudian di kriteria itu kita masuk ke stok barang, kita pilih yang nama barang ini ya, kemudian titik koma, kemudian diminta sum range. Sum range itu adalah data yang akan kita jumlahkan. Kita masuk ke barang keluar, kita pilih yang ini, jumlah barang masuk. Nah, kemudian di situ kita pilih F4. Karena apa? Karena nanti tabelnya ini supaya tidak bergeser ya, kita kunci dengan menggunakan F4.
Nah setelah itu, setelah di D4 di sini kita pilih tutup kurung kemudian enter. Nah maka di sini sudah ada 78. Jadi minyak sayur itu barang keluarnya 78. Apakah benar? Kita cek di sini di sheet barang keluar, minyak sayur adalah 78 benarnya. Nah di sini karena sudah kita masukkan rumusnya, untuk mempermudah tinggal kita tarik geser saja ininya, tekan tahan geser sampai bawah. Nah jadi seperti ini. Nah kita coba lihat yang 100 itu adalah sikat gigi dan kopi kapal api ya di barang keluar. Kita lihat apakah benar. Nah benar, berarti sikat gigi dan kopi kapal api itu keluarnya adalah 100 yang keluarnya ya. Nah kemudian di sini ada stok akhir. Nah untuk stok akhir di sini kita akan memberikan warna yang berbeda ya. Jadi nanti jika kurang dari 50 stoknya atau kurang dari 100 ya, kita kurang dari 100 saja karena kita mengacu pada stok awal. Jika kurang dari 100 maka ini akan berubah ya, akan ada yang berubah. Jadi dengan cara menggunakan conditional formatting ya. Nah caranya yaitu kita blok sini sampai akhir, kemudian pilih conditional formatting, pilih hide list cell, kemudian pilih yang less than yang ini. Nah kemudian di sini kita masukkan kurang dari 100. Nah kemudian kita oke. Nah maka di sini stok akhir yang kurang dari 100 maka dia akan berwarna merah tampilannya ya teman-teman, karena di sini stoknya kurang dari 100. Nah kemudian kita saya lupa ini di sini pilih bold, kemudian pilih yang italic ya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Ini juga kita pindahkan ke tengah posisinya ya, seperti ini bisa kita pindah ke tengah. Nah kita geser ini juga kita tengah, kita geser. Nah jadi seperti ini teman-teman ya, hasil daripada pembuatan stok barang masuk dan barang keluar. Nah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini untuk membuat stok barang ya, dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi di awal-awalnya. Nah jika teman-teman menyukai video ini silahkan berikan like-nya, dan juga jika teman-teman ada yang masih belum dipahami tentang masalah rumusnya, silahkan teman-teman berikan komentarnya di kolom komentar. Kemudian jika dirasa video ini bermanfaat, membantu teman-teman, silahkan teman-teman pilih menu subscribe. Silahkan di subscribe dulu channelnya Kamus 97 untuk mendapatkan video-video terbaru dari channelnya Kamus 97. Semoga dapat membantu, semoga bermanfaat video tutorial kali ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman silahkan membagikan video tutorial ini kepada teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. Di sini kita belajar bersama. Jadi dalam pengaplikasiannya sebenarnya itu kalau untuk teori biasanya kalau tanpa praktek susah untuk dicerna teman-teman, karena kalau praktek itu kita bisa menemukan masalah-masalah. Karena kalau untuk teori itu kita hanya bisa menghayal saja ya. Contohnya seperti tadi, kalau punya saya di sini Microsoftnya harus pakai titik koma ya. Kemudian ada yang di Microsoft yang lainnya itu yang menggunakan koma ya. Itu tergantung Microsoft Excelnya. Jadi itulah perbedaannya antara teori dan praktek. Namun untuk bagi saya itu kalau teori tanpa praktek itu percuma teman-teman. Jadi coba teman-teman praktekkan, silahkan buat ya aplikasi seperti ini di komputernya masing-masing. Kemudian jika merasa terbantu silahkan di subscribe ya. Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita simpan filenya, pilih menu file, kemudian pilih save. Terserah teman-teman mau simpannya di mana. Misalkan saya simpan di dokumen saja ya, terus kemudian di sini dokumen ya, di sininya kita masukkan stok barang, nama filenya, kemudian save. Ini tampil muncul stok barang ya, kita close. Nah kemudian setelah kita close, apa benar sudah kita simpan, kita bisa cek di Windows Explorer ini ya
cek di dokumen ya, kita menyimpannya di dokumen. Nah ini ada stok barang ini. Nah kita buka lagi, misalkan kalau mau diedit ya, mau diedit atau mau diperbaiki atau ada penambahan jumlah barang, tinggal kita buka karena kita sudah punya. Tunggu prosedurnya selesai. Nanti kalau sudah muncul ketampilan seperti ini tinggal kita edit saja. Nah jadi sudah bisa ya teman-teman, sudah bisa kita gunakan. Nah mungkin ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung kemajuan channelnya Kamus 97 dengan cara mengklik subscribe yang ada di bawah video ini ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah mengikuti pembuatan stok barang dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman menyukai dengan video saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.